Cek, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah ma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. اللهم اجعلنا واهلنا وذرياتنا وتلامذنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Karena dengan iman dan Islam inilah kita dicatat sebagai calon penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan keislaman inilah semua amal soleh kita, semua kebahagiaan kita dicatat pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, kita juga insya Allah berhak mendapatkan syafaat Rasulullah SAW di akhirat kelak. Kemudian salat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Teladan kita dalam menapaki jalan kebenaran ini agar kita selamat di dunia dan akhirat. Baik, Ustadz-ustadzah sekalian, malam hari ini kita sampai dari inti daurah kurikulum tahfidz yang batch keempat ini. Kenapa saya bilang begitu? Ya, bagaimana dulu sudah kami sampaikan, daurah tentang kurikulum tahfidz itu adalah wujud kepedulian kami dan wujud apa ya, reaksi kami terhadap keresahan yang terjadi dalam dunia tahfidz atau dunia penghafal Quran dan dunia penjaga wahyu Allah ini. Sebagaimana dulu yang pertama, kenapa kami membuat kurikulum tahfidz? Karena banyak pondok tahfidz yang ketika santrinya selesai setoran, ya, habis juga hafalannya. Makanya kami membuat kurikulum tahfidz mutqin. Kemudian di tahun pertama begitu, tahun kedua masih sama. Hanya ditambahan adalah di tahun kedua itu di mana muncul kasus banyak anak yang hafal Al-Quran, hafalannya banyak tapi membaca Al-Qurannya kurang lancar. Nah, di tahun ketiga, masalah yang kami bahas, yang kami bedah adalah bagaimana agar hafalan santri tidak hanya mungkin tapi juga harus sesuai dengan kaidah sanad. Karena pernah terjadi dalam satu daurah di mana seorang syekh itu meminta salah satu peserta untuk membacakan Al-Quran atau membacakan hafalannya, dan sang syekh langsung marah dan mengatakan antum tidak pantas untuk menjadi guru Al-Quran. Bacaan antum belum pantas untuk menjadi penghafal Al-Quran atau guru Quran. Akhirnya kami mencoba memberikan solusi bagaimana agar santri itu punya hafalan mungkin, tapi bacaan juga benar. Kemudian di tahun keempat ini, yang ini ingin kami bedah adalah tentang mukhayam Quran. Karena banyak sekali orang-orang yang mengadakan mukhayam Quran atau karantina Quran, tapi masalahnya adalah setelah mukhayam itu ya sama dengan kasus yang pertama kami bedah, cuman bedanya kalau itu mondok, kalau ini mukhayam. Karena mukhayyam atau karantina memang waktunya sedikit, maka kalau tidak mungkin itu terkadang penyelenggara atau panitia merasa oh ya maklum namanya juga ngafal cepat, kalau tidak mungkin pantas. Nah, tapi ternyata itu masih bisa kita maksimalkan walaupun mukhayyam, tapi tetap mungkin. Nah, kami dulu awal-awal sekali ada karantina Quran, kami datang ke daurahnya dengan syekhnya yang dari Sudan ya, dari Sudan.
yang 40 hari hafal Quran itu kami ikut di daurah tersebut. Tapi kami tahu bahwa memang itu ada kelemahannya. Justru kami tertarik dengan program Mukhayam Quran Gaza, yang dimana di Mukhayam Quran Gaza itu eh, normal. Kok bisa? Iya, karena Mukhayam Quran di Gaza itu diadakan di libur musim panas selama 2 bulan. Nah, dan targetnya adalah 30 juz. Kalau 2 bulan 30 juz berarti sehari cuman setengah juz. Kami hitung dengan kemampuan santri kami, oh itu masih masuk akal. Nah, sehingga kami coba bedah itu dan beberapa tahun kemarin ya, atas pengalaman pribadi, ceritanya eh, pedoman Mukhayam Quran ini juga, oh bukan pengalaman pribadi saya, maksudnya santri kami, yang dimana di Ramadan anak ini santri ini dapat tugas untuk menjadi imam sholat taraweh malam hari dengan target 1 malam 1 juz. Padahal dulu ketika selesai atau lulus dari pondok, karena memang bukan di pondok kami tapi di pondok lain, karena waktu itu kami belum bisa, sehingga kami titipkan ke pesantren yang lain. Nah, di sana cuma setoran saja, tidak sampai ujian. Namun setelah 2 tahun lulus, malah dapat tugas untuk jadi imam masjid 1 hari 1 juz. Nah, dan karena memang cepat, akhirnya beliau menggunakan metode solati untuk mengembalikan hafalannya tersebut, dan alhamdulillah berhasil. Dia waktu itu tidak 30, tidak 30 hari tapi 20 hari, karena beliau mampunya, karena yang sisanya beliau mau iktikaf, sehingga sama mudik ya. Akhirnya cuma 20 hari dan alhamdulillah berhasil 20 hari 20 juz. Tapi itu kan mengembalikan. Nah, setelah kami olah, ternyata bisa dipakai dalam Mukhayam Quran. Nah, baik, kita mulai saja tentang pedoman Mukhayam Quran Mutkin ini. Jadi kita harapkan dengan Mukhayam atau karantina Quran ini tetap hasilnya maksimal, bukan setor buang. Nah, itu yang kita harapkan dari Mukhayam Quran Mutkin ini, materi Mukhayam Quran Mutkin ini. Bismillah. Hmm. Oke, lagi. Dasar konsep dasar Mukhayam Quran. Nah, sebagaimana kami sampaikan bahwa konsep Mukhayam Quran ini terinspirasi dari Mukhayam Quran Gaza, di mana memang ketika itu beberapa tahun yang lalu, ketika itu saya masih baru tugas di pondok pesantren tahfidz Quran Fatah Boyolali, dan ketika itu baru lagi boomingnya karantina Quran atau 40 hari menghafal Quran. Namun saya sudah pernah dengar tentang Mukhayam Quran Gaza ini, yang dimana dilakukan ketika liburan musim panas dan masanya adalah 2 bulan atau 60 hari selesai 30 juz, dan itu banyak, sama seperti di sini ya, bukan 100-an, 80% em, pesertanya itu selesai 30 juz, dan itu bukan ratusan, ribuan. Kami dapat kabar dari teman-teman di Sahabat Al-Aqsa. Kemudian ini terinspirasi dari sistem karantina tahfidz. Yang sampai saat ini yang pakai sistem karantina tahfidz itu Lembaga Al-Fatihah ya. Namanya Lembaga Al-Fatihah, di situ ada hotel Qur'annya juga, modelnya pesantrennya model juga karantina Quran selama 1 tahun, tapi ya itu setoran. Nah, saya enggak tahu itu mereka pakai ujian atau enggak. Yang jelas 6 bulan selesai 30 juz. Kalau memang pakai ujian, insya Allah harusnya bisa. Tapi ya dengan sistem. Kemudian memanfaatkan metode sholati. Nah, karena apa? Ini terinspirasi dari santri kami yang dapat tugas
untuk menjadi imam sholat taraweh di bulan Ramadan dengan ketentuan satu malam satu juz. Padahal hafalannya belum terlalu dobit ketika itu. Dan alhamdulillah berhasil dobit. Apakah lama? Tergantung bacaan berikutnya. Karena memang menghafal Quran itu adalah proyek seumur hidup. Kita dia katakan berhasil menjadi seorang ahlul Quran kalau hafalan kita bisa kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala ketika malaikat Israel menjemput kita. Jadi ya tidak boleh terburu-buru, tidak boleh juga santai-santai. Harus sesuai dengan kemampuan dan juga sesuai dengan kesempatan yang diberikan. Dan tetap harus maksimal. Ya, termasuk di Mukhayam Quran ini. Mukhayam Quran ini adalah programnya bagus, cuman harus dimaksimalkan sehingga tidak melahirkan sakit hati. Kenapa kok sakit hati? Seperti saya bilang kemarin, ketika seorang penghafal Al-Quran meninggalkan murotal di juz-juz yang sudah hilang, itu rasa sakit hatinya itu lebih parah daripada diputus pacar kalau pernah pacaran. Itu lebih sakit daripada itu, lebih sakit daripada ditikung. Ya. Itu yang pernah kami pahami dan pernah kami rasakan. Dan Mukhayyam Quran ini bisa digunakan untuk mengembalikan hafalan yang hilang juga insya Allah. Baik, ini dasar konsep Mukhayyam Quran ini. Yang pertama, konsep daurah percepatan hafalan tapi mungkin. Itulah eh, Mukhayyam Quran ini. Jadi, yang di dasar adalah metode solati. Ya, yang bikin ini, Mukhayyam ini bisa mungkin adalah pertama, kita gunakan memanfaatkan metode Solati. Yang kedua, kita adakan batasan. Yang ketiga, tetap ada standar murajaah dan munakosah. Karena kebanyakan mukhayam Quran itu isinya hanya ziyadah, tidak ada murajaah. Nah, kalau kita model Solati, kemudian ada batasan dan standar murajaah dan munakosah, insya Allah kami harapkan sekali. Karena kalau pakai metode Solati ini, kami sudah tahu hasilnya. Pakai batasan sudah terbukti di Gaza. Nah, standar murojaah dan munakosah ini pernah kami laksanakan ketika eh, santri kami menjadi ustadz muda. Gitu. Baik, ziyadah mukhoyam solati. Ya. Kenapa namanya ini ya? Karena mukhoyam Quran mungkin itu pakai solati, ziyadah. Makanya ziyadahnya pakai metode solati. Bagaimana? Nah, yaitu sebelum setoran itu harus sholat, setelah setoran juga sholat. Nah, karena sholati. Bagaimana detailnya? Nah, SOP siklus setoran mukhoyam Quran. Mungkin ya. Yang mungkin ini. Satu, cara menghafalnya. Satu, peserta menghafal halaman atau ayat sesuai dengan target. Nah, kenapa kok ada ayat? Nah, tapi standarnya sebetulnya halaman karena ini mukhoyam, percepatan. Jadi kalau masih belum bisa satu halaman harusnya belum bisa ikut di program ini. Jadi menghafalnya per halaman. Kemudian hafalan dipastikan lancar sebelum disetorkan. Nah, memastikan lancarnya dan cara menghafalnya sama seperti yang kemarin kami sampaikan di materi kemarin. Itu sebenarnya ini menjadi pelengkap. Nah, materi bagaimana cara menghafal cepat, hafal susah lupa, kita kan kemarin sudah dapat. Kita masukkan di sini. Kita praktekkan kita menghafal Al-Quran ini. Prosesnya tetap ada pemanasan, kemudian hafalan, kemudian setoran, dan seterusnya nanti. Cuman cara menghafalnya masih ada pemanasan di sini, pemanasan, kemudian hafalan. Nah, setelah hafal, nah ini, sebelum setoran, peserta wajib membaca hafalan baru tersebut dalam sholat sunnah 2 rakaat. Jadi sebelum disetorkan ke musyrif, ya, itu dicek dengan cara membacanya dalam sholat sunnah. Nah, jika peserta bisa membaca hafalan dalam sholat dengan lancar,
baru boleh disetorkan kepada musyrif. Apabila masih terdapat kesalahan, nah peserta kembali memperbaiki hafalannya sebelum disetorkan atau sebelum sholat lagi dan disetorkan. Jadi ini SOP ini harus disampaikan kepada eh, peserta. Jadi pokoknya sebelum lancar dalam sholat jangan disetorkan ke musyrif. Sehingga tugas musyrifnya keuntungannya dua. Yang pertama, hafalan jelas mungkin. Yang kedua, musyrifnya tugasnya hanya memastikan bahwa bacaannya itu sudah benar. Bacaan yang dihafal itu sudah benar. Nah, kalau ada yang salah gimana, Ustaz? Nah, maka kalau ada yang salah diulangi. Dia harus diulangi menghafal lagi. Satu halaman itu dihafalkan. Insya Allah tidak akan lama. Kenapa? Karena sudah hafal, mungkin betulkan cuma satu atau dua. Ya, baru setoran lagi kepada musyrifnya. Jadi cara menghafalnya dihafal, kemudian dicek eh, fakta hafalannya atau fakta hafalannya mungkin atau tidak di dalam sholat sunnah, baru disetorkan ke musyrif. Nah, kemudian setoran. Nah, peserta menyetorkan hafalan kepada musyrif. Musyrif menyimak, membetulkan kesalahan dan memberikan penilaian. Nah, ini nanti urusannya sama mutaba'ah karena ada penilaian. Kemudian hafalan yang belum memenuhi standar dikembalikan untuk diperbaiki. Ya, yang tadi itu saya sampaikan. Kemudian setelah setoran diterima, mushaf tetap dipegang oleh musyrif. Nah, kenapa? Buat tikror, praktek tikror. Nah, cuman tikrornya ini kita masukkan dalam sholat. Peserta melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Dan hafalan yang baru disetorkan kembali dibaca dalam sholat untuk memperkuat hafalan setelah disetorkan kepada musyrif. Setelah selesai sholat, baru santri atau peserta meminta kembali mushaf dari musyrif. Baru santri atau peserta mulai menghafal target berikutnya. Nah, siklus inilah yang berulang. Jadi menghafal, sholat sunnah, setoran, kemudian tikro tanpa mushaf dalam sholat sunnah, ngafal lagi. Sholat lagi, setoran, terus seperti itu. Kuncinya adalah di sini. Yang membuat hafalannya mungkin karena setorannya menggunakan metode sholati. Apa itu cukup? Belum. Apa yang kedua? Oh ini masih ini ya. Prinsip SOP ziyadah. Setiap hafalan baru dibaca 2 kali dalam sholat, yaitu sebelum setoran sebagai ujian hafal dan setelah setoran sebagai penguat hafalan. Nah, setelah itu baru harus ada batasan. Cara ngafalnya seperti ini. Nah, kenapa kok ada batasan? Agar tidak ruwet. Ya, dalam arti kalau terlalu banyak hafalan maka murojaahnya susah. Nah, batasi jumlah ziyadah seperempat juz atau setengah juz. Tergantung kemampuan dari kebanyakan peserta. Pertama itu yang dibatasi adalah jumlah hafalannya. Yang kedua, batasi waktu ziyadah hanya dari jam 3 malam sampai jam 12 atau jam 14. Jangan full 1 hari 1 malam. Karena dulu ketika kami diminta menjadi musyrif karantina Quran, itu santri boleh setoran dari jam 2 malam sampai jam 11 malam. Ya boleh istirahat, boleh istirahat. Ya istirahat sesuai dengan waktunya. Ketika itu bulan Ramadan, jadi istirahatnya pada apa? Jam 4 itu dari buka, menjelang buka sampai selesai taraweh. Habis taraweh, kita diwajibkan siap menerima setoran sampai jam 11 malam. Bahkan jam 11 malam itu ada yang mau setoran sampai jam 12 malam. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi ya selesai
karantina hafalannya hilang semua. Nah, kalau dibatasi, ya, kenapa kok dibatasi? Karena fungsinya adalah berikutnya. Ya. Nah, ini dulu perhitungan targetnya dulu. Jadi nanti kenapa kok dibatasi? Karena di sisanya sisa waktu digunakan untuk murojaah. Gimana murojaahnya nanti ya? Nah, perhitungan targetnya, misal sehari kita ambil yang paling rendah, sehari 5 halaman. Dari jam 3 sampai zuhur, itu target maksimal 5 halaman. Maka kalau dia cuma Senin sampai Sabtu, maka dalam sepekan itu dia bisa setoran 1,5 juz. Dan insya Allah mungkin 50% ke atas sudah. Bisa 60-70, tapi tidak sampai 80 karena memang mukhoyab atau karantina. Tapi dengan metode sholati tadi itu menambah mungkinnya sampai 50% ke atas. Kalau tidak pakai itu hafalannya kalau untuk anak-anak orang rata-rata paling 30% yang nyantol. Bahkan bisa sampai ke bawah, 30% ke bawah. Tapi dengan sholati ini bisa 50% ke atas. Walaupun sepekan dapatnya 1,5 juz. Maka kalau 1 bulan dia dapat 6 juz. Ini gambaran pertama. Kalau yang gambaran kedua, sehari 10 halaman atau 1/2 juz. Maka sepekan itu dapat 3 juz. Setengah kali ini kan 6 hari berarti 3 juz. 1 bulan dapat 12 juz. Nah, mukhoyam Quran di Gaza itu 2 bulan khatam. Kok bisa? Karena begini, sehari memang sama, benar 10 halaman. Bedanya apa? Sebulan itu full walaupun hari Ahad tetap setoran. Sehingga sebulan itu bisa 15 juz. Kenapa? Setengah juz, 10 halaman dikali 30 hari. Dapat 15 juz. Maka 2 bulan hatam 30 juz. Nah, ini inspirasi awal dulu. Saya pengennya bukan bikin 40 hari, tapi bikin 60 hari. Tapi sama seperti di Mukhayam Gaza. Gaza itu mukhayamnya diadakan dari waktu subuh. Ada yang subuh, ada yang sholat malam. Sampai asar saja maksimal. Setelah asar anaknya pulang. Jadi tetap tidur di rumah. Mukhayamnya berlaku sholat malam sampai asar. Ba'da asar mereka pulang ke rumah tidur di rumah masing-masing. Tapi disebut tetap mukhayam Quran. Walaupun mereka rumahnya ketika itu bukan di rumah benar, tapi kembali ke tempat pengungsian. Ya. Nah, itu ya. Jadi dibatasi pertama ada dibatasi ini jam apa? Hafalannya atau batasan jumlah yang distorkan. Yang kedua, waktunya. Tadi dibatasi dari jam 3 malam atau sholat malam sampai jam 12. Maksimal itu jam 1 atau jam 2. Karena apa? Ada waktu untuk qailullah. Biar mereka bisa bangun untuk sholat malam pesertanya. Nah, baru konsep dasar murojaah mukhayyam. Ya, pertama, ba'da asar itu murojaah semua hasil setoran harian 3 kali. Jadi diulangi 3 kali. Semua yang disetorkan dari jam 3 sampai zuhur tadi itu diulangi selama 3 kali. Bil ghaib atau binadur bebas. Kalau bil ghaib bisa alhamdulillah 50-50 buka tutup boleh. Yang jelas harus 3 kali. Kemudian pada maghrib diulangi lagi 2 kali. Yang beda di Ba'da Isya. Di Ba'da Isya itu murojaah semua hasil setoran dari awal pekan hingga akhir hari terakhir setoran dan itu cukup diulangi 1 kali. Nah, ini disebut dengan qadha. Oh, Ustaz, berarti yang sehari 1/2 juz, nah berarti di hari Ahadnya ngulanginya 2,5 juz. Iya, 2,5 juz itu kan paling butuh waktu 2 jam. Cukup lah, masih banyak waktu sisanya. 2 jam sampai 3 jam. Kalau dia pakai bacaan hadir biasanya itu sudah 5 juz malah. Dulu ketika kami
di Al-Fatah itu hampir setiap hari Ahad itu ada yang tasmi 5 juz sekali duduk, 10 juz sekali duduk. Kalau 5 juz itu dari ba'da subuh jam 8 itu sudah selesai semua biasanya. Kalau yang 10 juz duhur. Nah, kalau yang 15 juz biasanya menjelang maghrib. Kalau 20 juz kita pakai 2 kali karena waktunya tidak cukup dan juga yang nyimak kurang gitu. Kemudian konsep dasar munakosah mukhoyam. Gimana? Yaitu setiap akhir pekan seluruh hasil hafalan dalam satu pekan dibaca di hadapan muslim sekali majelis. Ya tadi itu. Ya, yang Robert tadi. Kalau yang Robert tadi kan hanya Isya. Nah, kalau yang ini munakosahnya per hari Ahad. Jadi kalau satu pekan itu segitu ya wes 2,5 juz berarti per pekan. Nah, nanti tinggal robot panjang. Nah, itu setelah selesai karantina baru kita lakukan. Nah, kunci kebersihan mukhayyam Al-Quran. Ya. Kita tahu prinsipnya bahwa setiap dagangan itu punya segmen masing-masing. Kemudian setiap ilmu itu punya tahapan masing-masing. Termasuk mukhayyam Quran ini memang tidak bisa diberlakukan kepada semua orang. Terus untuk siapa? Mukhayyam Quran ini sebetulnya dikhususkan satu untuk orang yang ingin akselerasi atau mempercepat program hafalan Al-Qur'annya. Nah, kalau pengen cepat maka syaratnya satu, harus sudah siap menghafal. Dalam arti bacaannya sudah harus benar dulu. Kalau bacaannya masih bermasalah, jangan ikut mukhayyam. Kenapa? Itu kalau saya bilang bunuh diri. Kenapa? Terlanjut mungkin bacaannya rusak. Itu membetulkannya itu lebih susah daripada em, ngafal baru. Kenapa menghafal baru itu enak, menyenangkan, walaupun tidak mudah menyenangkan. Menghafal itu menambah hafalan itu sesuatu yang menyenangkan. Murojaah itu kurang menyenangkan. Memperbaiki hafalan itu perjuangannya 2 kali lipat malah. Kayak apa balik mantan. Kenapa kok lebih berat kalau membetulkan? Satu, karena ada rasa kecewa di situ. Sudah kecewa, harus memperbaiki. Jadi 2 kali kerja. Itu sebabnya mukhayyam itu hanya khusus untuk orang yang sudah siap menghafal. Dalam arti bacaannya harus sudah benar. Kalau belum bisa baca, belum bisa baca Ustadz, model talaki, namanya bukan mukhayyam. Bukan mukhayyam Quran, tapi fun. Ada funnya depan. Fun camping Quran. Camping Quran yang menyenangkan. Itu digunakan lah ya untuk menambah apa akselerasi juga, cuman dengan cara yang menyenangkan untuk anak SD. Nah, itu yang susah nanti gurunya. Kenapa? Yang kerja keras gurunya. Kenapa kerja keras? Iya, karena memaksa anak untuk mengerahkan seluruh tenaganya untuk menghafal, di sisi lain harus menjaga kewarasan anaknya. Jadi harus metodenya, talakinya tetap serius, tapi habis diseriusi, murojaahnya harus dalam keadaan santai dan menyenangkan. Makanya disebut fun camping Quran jadinya. Kalau yang tidak masih belum sampai belum siap menghafal atau bacanya belum benar. Kemudian yang kedua, kalau bikin mukhayyam Quran itu berhasil, maka peserta harus mampu menghafal satu halaman dalam setengah jam atau 1 jam. Maksimal 1 jam itu harus bisa menghafal satu halaman. Jadi dulu ketika kami mengadakan mukhayyam Quran, itu kita tes dulu.
Karena memang mukhoyam Quran yang kami adakan itu free, tidak bayar. Sehingga dites dulu. Yang mampu 1 jam 1 halaman baru boleh. Tapi kita ngetesnya 1 jam 1 lembar. Bukan 1 halaman. Kita tugaskan calon peserta untuk menghafal 1 lembar dalam 1 jam. Kalau ada yang mampu berarti insya Allah ini berhasil banget. Maka dia akan bisa masuk yang 10 halaman per hari atau setengah juz per hari. Kalau yang 1 jam bisa cuma 1 halaman, maka dia masuk yang seperempat juz per hari. Maka dia butuh waktu 4 bulan, 120 hari untuk menghatamkan 30 juz. Waktu itu ya, karena sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan waktu yang ada, sesuai dengan sistem yang ada. Jadi mukhoyam Quran mutqin ini tidak bisa diterapkan kepada semua orang secara umum. Tapi harus satu untuk anak yang sudah orang yang sudah siap menghafal dan mampu menghafal 1 halaman dalam setengah sampai 1 jam minimal. Itu. Jadi itu inti dari mukhayyam Quran itu yang pertama adalah tadi menggunakan metode sholati. Yang kedua dibatasi, jangan banyak-banyak. Yang ketiga ada murojaahnya. Jadi setoran dari jam 3 sampai jam 12 sampai zuhur, murojaahnya pada asar sampai jam 9-an lah. Gitu. Baik, eh, ternyata tidak terlalu lama untuk materi ini. Karena sudah selesai, kami serahkan kembali kepada moderator atau MC, Ustazah Amanda untuk membuka tanya jawab. Demikian dari kami. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah materi dari sesi ketiga sudah selesai. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa open mic atau menulis di kolom chat. Kami persilahkan kepada peserta untuk menyampaikan pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang telah disampaikan atau bisa materi kemarin yang belum dipahami. Bisa ditanyakan sekarang. Silakan open mic. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Oke, silakan Bapak diajukan pertanyaannya. Ada banyak yang buka mic-nya. Gimana? Langsung aja, Ustaz. Dari Suhairi ajukan. Sidoarjo. Ya, monggo. Oke, baik. Satu hari, mic-nya dibuka dulu, Zat. Oke. Terima kasih, Ustaz. Eh, untuk materi malam ini luar biasa. Namun untuk mempraktekkan di lembaga kami sepertinya ini hanya sebatas pengetahuan saja, Ustaz, untuk referensi ya. Karena beberapa persyaratan kalau kita lihat sepertinya masih eh, belum terpenuhi ya, mulai dari sisi bacaan yang harus sudah bagus, kemudian mandiri termasuk waktunya ya. Namun demikian terkait dengan rencana yang akan kami lakukan di tahun berikutnya Ustadz di SD Muhammadiyah mungkin sedikit sedikit keluar dari materi ini Ustadz. Tapi kaitannya termasuk juga mirip-mirip dengan Muqayyam. Jadi rencana kami di kelas akhir itu mau bukan mengkarantina ya, ini mau dipondokkan ada semacam boarding walaupun tidak full, khusus kelas tahfidz yang sudah kelas 6. Eh, Kami ingin saran atau
mungkin masukan dari Ustadz terkait rencana ini, kira-kira eh, program-program yang perlu kami lakukan atau kegiatan yang perlu kami lakukan untuk bisa mencapai mungkin dengan cara mondok di tahun terakhir. Karena rencananya di tahun terakhir itu tidak ada ziyadah Ustadz, hanya fokus kepada hafalan. Walaupun ada ziyadah mungkin bagi anak-anak yang memang belum tercapai targetnya. Eh, Mohon masukan dan arahan kira-kira kegiatan seperti apa untuk menjaga hafalan khusus untuk kelas SD yang bisa mencapai mungkin. Kebetulan targetnya 5 juz. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kami jawab Ustadz, perlu dipertanyakan, kami harus mendata dulu yang pertama, karantinanya ini diadakan berapa jam sehari, berapa hari sepekan, dan selama berapa lama? Mohon dijawab dulu Ustadz. Oke. Untuk gambaran detailnya masih belum ini Ustaz, masih belum pasti, hanya saja ya dipondokkan seperti itu, dipondokkan. Apakah nanti dalam eh, sepekan 5 hari kemudian ada waktu libur dijemput lagi, karena terus terang kami ini kan di tengah-tengah kota Ustaz, yang mungkin biasanya orang tua itu di akhir pekan ingin ketemu dengan anaknya untuk dibawa keluar. Nah ini kami terus terang masih belum punya gambaran, bahkan masih seperti apa sih, harus banyak belajar dari apa sekolah-sekolah lain yang sudah ada boarding khusus kelas tahfidz. Untuk detailnya, namun mungkin gambaran yang saat ini mungkin 5 hari saja Ustadz yang di karantina itu. Karena nanti rencana untuk apa untuk mondoknya itu tetap normal sekolah paginya Ustadz. Tidak full kegiatan murojaah saja. Jadi hanya saja kalau malam dan pagi itu di di boarding, tetapi untuk kegiatan belajarnya ya normal seperti yang reguler. Biasanya dari jam 7 atau jam 7 kurang 15 menit sampai ba'da asar itu full kegiatan sama dengan kegiatan pelajaran yang reguler. Seperti itu Ustaz. Oh iya, oke. Jusnya jus berapa dulu Ustadz? 5 jus itu. 5 juz, juz 30, 29, 29, 28, juz 1 dan juz 2 Ustaz. Oh iya. Baik, kami berikan dua gambaran Ustadz. Yang pertama, yang pernah kami lakukan untuk Ustadz tugasan. Kenapa ini bisa saya bilang agak mirip? Karena sama, Ustadznya hanya punya waktu ba'da Isya, dari ba'da Maghrib sampai Isya untuk me- menjaga hafalannya. Bagaimana? Yaitu kita tetapkan ketika itu karena mereka hafalannya banyak ya, berarti kemampuannya karena hitungannya murojaah itu kita gunakan 1 hari itu mereka setor, kita pakai 6 hari Ustaz. 1 hari itu setor 2 lembar. 2 lembar kali 5 hari maka 1 juz. Nah, hari Senin sampai Jumat itu setoran 2 lembar kan. Nah, kemudian di hari Sabtu sama Ahad itu harus tasmik sekali duduk 1 juz. Nah, karena Ustadz kan bisa seperti itu Ustadz. Nah, kalau untuk santri, anak SD, maka kita turunkan jangan 2 lembar. 1 halaman. Maka karena 5 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, itu hari pertama lembar A, 1A, hari kedua 1B, hari ketiga 2A, hari keempat 2B. Hari kelima harus bisa setoran sekali duduk dari halaman lembar 1 sampai lembar 2. Dan seterusnya, Zat. Untuk pekan berikutnya gitu. Nah, setelah sampai 1 juz, ya ada ujian 1 juz sekali duduk. Gitu. Itu dilakukan kapan? Dilakukan
Jenengan pilih mau di ba'da subuhnya atau ba'da isya, ba'da sholat isya. Kemudian kan jenengan berarti ada dua waktu tambahan kan di ba'da subuh sama ba'da isya. Nah, yang satu digunakan untuk murojaah jama'i. Bareng-bareng setengah juz dari juz 30 A, 30B, 29A, 29B, 28A, 28B, 1A, 1B, 2A, 2B, diputar terus seperti itu. Kenapa? Karena untuk menjaga hafalan panjangnya. Adapun untuk yang apa? Yang per hari satu halaman itu untuk meyakinkan bahwa per halamannya tidak ada yang salah. Itu gambaran dari kami kalau pakai 5 hari. Kalau pakai kan ada juga yang modelnya santri apa ya, pesantren weekend. Kalau di sini pernah ada gitu. Kalau gitu sama mirip, cuman bedanya kalau weekend kan waktunya lebih singkat, lebih pendek, cuman lebih full. Maka kalau seperti itu ya akhirnya cuman per pekannya cuman bisa satu halaman, satu lembar. Karena hari pertama halaman pertama, hari kedua halaman kedua. Nah, sebelum pulang harus bisa setoran satu lembar. Begitu. Mungkin gitu Ustaz gambarannya. Oke, terima kasih Ustaz. Itu yang pernah kami praktekkan dan alhamdulillah berhasil. Begitu. Baik, jazakumullah khair. Untuk berikutnya kepada Ustadz Pahlevi ya. Monggo Ustaz. Monda Fahlepi. Tafadhol Ustaz. Atau sudah di komen. Halo, Ustaz. Iya, Monggo, monggo. bagus, Ustaz. Terima kasih materinya, Ustaz. Ya Allah, eh, apa yang Ustaz sampaikan sangat menjadi gambaran dan referensi untuk khususnya di lembaga kami, Ustaz ya. Kalau diperhatikan, ada beberapa yang mungkin istilahnya beda tapi sama gitu, Ustaz ya. Betul. Nah, yang ingin kami tanya tentang yang binazo, tentang tahsin ini, Ustaz. Oke. Jadi salah satu yang tahsin ini ibaratnya gimana teknisnya itu Ustaz, agar anak-anak benar-benar dapat hasil bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar kan. Ya selain tadi yang mungkin setiap ustadznya beda yang harus standarisasi. Nah, SOP tahsin ini bagaimana Ustaz? Misalnya anak baca itu misalnya kalau belum lancar ya harus benar-benar ngulang atau bagaimana Ustaz teknis tahsinnya ini? Baik, Ustadz Sinten saya manggilnya ini Ustadz Monda atau Ustadz Lepi atau pripun? Mustafa aja nggak apa-apa Ustaz? Ustadz Mustafa, oke. Mustafa. Baik, jenengan ini di SD atau di pesantren Ustadz? Di lembaga atau pesantren? SMP. Boarding. Ustadz Mustafa boarding buatan Ustadz. Halo? Sepertinya yang handphone punya saya lagi nih. Oh, mboten. Baik, Ustadz, untuk Ya. tahsin itu ada 3 agar ini bisa berhasil. Yang pertama adalah keseragaman metode yang dipakai. Jadi jenengan sepakati dulu. Untuk di lembaga jenengan ini mau pakai metode apa? Tilawatika, umika, yambuka, aisarkah? Disepakati dulu sehingga semua guru pakai kitab yang sama. Yang kedua, SOP. Nah, untuk SOP masing-masing metode itu punya sendiri-sendiri. Jadi kayak
SOP-nya Umi itu beda, SOP-nya Tilawati itu beda, SOP-nya Kiroati itu beda, SOP-nya Aisar itu beda. Dan mereka punya marojik masing-masing. Ada yang pakai lagu ros, nah lagu rosnya Tilawati sama Umi itu pun beda. Ya, ada yang pakai lagu Hijaz. Maka satu pertama disepakati dulu, nggih Ustaz, pakai metode apa. Yang kedua, terapkan SOP. Bagaimana kita menerapkan SOP? Tanya kepada pemilik metode yang ada. Ikutkan semuanya sertifikasi guru tahsinnya. Nah, yang ketiga KPI. Apa KPI itu? Yaitu bahasa gampangnya checklist berapa persen SOP itu dilaksanakan. Nah, kalau tiga ini terjadi atau bisa dijaga, bisa dilaksanakan, insya Allah tahsinnya bisa selesai. Yang pertama harus pakai tri dulu. Pakai metode apa? Di tempat jenengan pakai metode apa, Ustaz? Untuk metode ini karena keterbatasan ya segala macamnya ya Ustaz ya, kita pakai metode mikro yang bebas dipakai kan Ustaz ya. Nggih. Nah, sebenarnya secara SOP kita tuh kadang melihat dari Umi juga, ngelihat dari Roati juga. Mungkin masukan dari Ustadz untuk gambarannya bagaimana Ustadz? SOP yang terbaiknya gitu kan dengan kondisi yang ada ini dengan pakai ikro. Kalau itu untuk Ikro yang punya SOP-nya itu dari Instagram Yuk Ngaji. Coba jenengan hubungi yang punya Instagram Yuk Ngaji atau Ngaji Lagi. Di Instagram itu ada, jenengan hubungi. Mereka sering mengadakan sertifikasi guru Ikro online. Nah, peserta gurunya diikutkan itu. Nah, sehingga jenengan tidak bingung harus seperti apa. Karena memang banyak untuk ikron karena dia bebas, maka SOP-nya juga macam-macam. Nah, termasuk kesalahan atau juga menjadi tidak maksimal ketika kita pakai bukunya apa, SOP-nya apa. Nah, karena di tempat kami ada itu. Bukunya Tilawati. Metodenya kayak ngaji TPQ biasa. Jadi ya satu-satu gitu. Nggak ada klasikalnya, nggak dicontoni. Mau kok pakai Tilawati maju, baca, selesai selesai baca ya sudah lanjut. Tidak ada quality control. Dalam arti kan halaman itu kalau tidak lancar kan harusnya tidak boleh lanjut. Ini tidak, ini lanjut terus. Akhirnya ya tidak berhasil dengan metode yang sudah ditetapkan sesuai dengan standar Tilawati. Karena kami dulu sempat juga ikut sertifikasi Tilawati. Sehingga kami tahu, oh tidak sesuai gitu loh. Akhirnya itu saya ngomongnya ya, itu Tilawati metodenya Ikro, sehingga tidak berhasil. Gitu. Nah, makanya kami sarankan coba jenengan cari metode yang ada sertifikasinya. Kalau ada yang offline daerah jenengan ya cari di daerah situ saja. Kalau tidak ada ya cari yang online. Begitu. Baru nanti koordinator tahfidnya, kepala bagian tahfidnya itu yang ngoreksi SOP-nya dijalankan atau enggak. Kalau tiga itu sudah dilaksanakan, insya Allah jalan. Kok kayak, nek jenengan mikir, kok jawabannya kayak masih belum jelas? Iya, karena harus ditentukan dulu jangan pakai, karena jangan pakai ikro, maka SOP-nya harus pakai ikro. Nah, Iya. yang menjalankan, yang kami tahu, yang ada sertifikasi ikro-nya itu di Instagram Yuk Ngaji atau Ngaji Lagi. Nah, jenengan coba ditanya situ. Kalau enggak ya, kalau mungkin mau pindah dengan yang lain boleh. Jadi makanya kan kami mengadakan kurikulum, daurah kurikulum itu selalu di bulan Juni atau Juli agar bisa disepakati dulu sebelum dimulai untuk menggunakan metode apa. Itu untuk tahsinnya. Kalau izin Ustaz,
kalau hataman Qur'annya sendiri, misalnya yang program Binazor itu Ustaz ya. Oke. Nah, standar mereka naik halaman itu gimana bagusnya Ustaz? Naik halaman atau naik ayat berikutnya atau halaman berikutnya gitu. Maksudnya Kan ini tentunya untuk yang sudah Al-Quran baca. ya yang sudah Al-Qur'an. Kalau yang Iqra tadi insya Allah kita mungkin cari SOP-nya yang ini kan lebih bisa diterapkan dan diawasi. Untuk yang hataman ini kan kita ada program setelah Iqra Mm-mm. Binazor gitu kan. Nah, supaya menyeragamkan guru gimana nih? Karena yang terjadi sekarang ini kami lihat ya hataman aja gitu kan. Anak itu kalau jus bacaannya jus 1 dengan jus 10 masih sama, nggak ada perubahan gitu kan. Kami lihat. Jadi apa standar pindah halamannya atau mungkin kalau kayak misalnya 3 kali salah belum boleh naik misalnya atau gimana Ustaz? Nah, betul Atau sekali. di samping itu juga keterbatasan waktu Ustaz. Karena kalau kita terus dengan program bina hataman, akhirnya juga anak-anak kadang ada yang 2 tahun belum ngafal-ngafal nih kan, Betul sekali. belum selesai binazornya gitu. Iya, ya, betul. Itu terjadi di Mm-mm. lembaga kami kemarin. Itu ada yang setelah 3 tahun baru mulai menghafal. Nah Karena apa? itu juga Karena memang untuk tahsin ini baru muncul setelah metode mungkin sudah menyebar, muncul masalah baru mungkin tapi bacaannya tidak sesuai. Terus bagaimana? Mm-mm. Yaitu salah satunya adalah betul ini dengan tadi harus hatam bin nadzor dulu. Terus bagaimana biar selesai? Nah, gurunya yang nyimak binador itu juga harus selesai hatam baca binador ke ustadz yang bersanad. Mm-mm. Sehingga ketika nyimak itu caranya sama ketika disimak. Nah, gitu. Jadi nyari guru Kalau atasnya. Gimana cara ya? Cari kalau sekarang aduh Ustaz, susah. Banyak yang online misalnya. Jangan mau kalau standar yang Syam atau mau standar yang Mesir. Kalau Mesir agak kalau yang izin kalau menurut Ustadz sendiri gimana Pak ininya Ustadz? Apakah benar-benar anak itu satu halaman fasih betul baru boleh lanjut halaman ataukah ya bisa mana gitu kan selonggar ustadznya gitu. dibatasi Ustaz. Kita sepatan dengan ustadznya boleh ya jenengan yang nentukan dari Mas Ultafidnya nentukan anak itu Hmm. tidak boleh lanjut atau berhentinya kalau maksimal kesalahan berapa gitu. Ada dua opsi. Yang pertama yaitu karena targetnya halaman, nah, belum boleh pindah halaman kalau salahnya lebih dari 3 misal. Dan boleh Hmm. pindah halaman kalau em, salahnya di bawah 3. Seperti tadi, itu sudah yang normal sih. Gitu ya. Tapi semakin naik jus, semakin diperketat. Misal ketika baca dari juz 1 sampai juz 5 maksimal 3. Di atas 5 maksimal 2. Nah, di atas 15 sudah salahnya maksimal 1 sudah. Kalau salah satu ya sudah suruh berhenti besok lagi. Gitu. Tapi tidak mengulangi dari awal halaman, tapi melanjutkan dari titik yang tadi dia salah. Itu pilihannya. Oh iya. Gitu. Jadi perketatnya berdasarkan kenaikan juz ya, Ustaz. Sepakat saya, Iya, Ustaz. Nah, gitu. kemudian izin Ustaz agak banyak nih nanya. Gimana Monggo. solusi yang memang ada anak-anak yang memang agak susah sekali ini, Ustaz ya. Memang di santri kami ini ada beberapa yang bagus kan yang di atas rata-rata lah standar. Tapi ada juga nggak kalah banyaknya itu yang luar biasa susah sekali Ustaz. Sehingga kami tuh khawatir kan. Sedangkan kita ini pondok tapis udah 2 tahun hafalannya mentok di situ-situ aja surat-surat pendek ya. Mungkin Ustaz ada saran atau mungkin ada
masukan untuk kami Ustaz. Karena memang tahsinnya ini mereka ini nggak selesai-selesai gitu Ustaz. Baik. Kalau itu mungkin ada nasihat dari Ustazah dari Magetan, Ustazah dari Al Muslim Magetan ketika kami mencarikan pondok untuk adik kami. Jadi saya datang ke sana, kemudian dihadapkan sama Pak Yai sama Bu Nyai. Nah, yang hafidhohnya kan pas Bu Nyai, karena memang adik saya perempuan. Beliau menyampaikan, Ustazah saya mau nyari pondok buat ini. Oh, enggak apa-apa. Cuman yang bikin deg di hati saya satu. Tapi jenengan harus sadar, Ustaz, prinsipnya tentang penghafal Quran. Apa? Al-Quran ini kalamullah. Jadi adalah hak Allah menempatkan Al-Quran di hati siapa. Maksudnya gimana? Kami di sini, di pondok ini, sudah berkali-kali melihat hal itu. Ada anak, dia niat sekali sudah wis pengen jadi penghafal Quran, orang tuanya pengen anaknya jadi penghafal Quran. 5 tahun di sini, cuma 3 juz. Ada, justru sebaliknya. Anak ini dipaksa sama orang tuanya. Dipaksa sama orang tuanya untuk ngafal Quran. 2 tahun selesai 30 juz mungkin. Dan tak saya sama istri saya, ini lebih lucu lagi. Kalau istri saya memang dipaksa orang tua, akhirnya selesai. Kalau saya nyasar, Ustaz. Saya mondok itu nyasar masuk ke pondok tahfidz. Kok bisa? Jadi dulu ceritanya saya diminta guru saya untuk mondok lagi. Nah, lagi kan. Cek, cek. Cek 1, 2, 3. Cek 1, 2, 3. Halo, bentar. Sebentar nggih, masih ada. Cek 1, 2, 3. Maaf ini modemnya masih tertimer di 24/5 mesti mati. Jadi ngapunten. Ya Ustaz. Ya Ustaz. Jadi saya dulu nyasar malah gitu loh. Saya diminta untuk ditawari sama guru saya. Dibilang, Jun, kamu mau ndak mondok lagi untuk jadi disiapkan jadi mudir pondok. Ya namanya di depannya guru kan ndak bisa kita ngomong boten gitu, ndak bisa. Akhirnya insya Allah Ustaz. Dan akhirnya saya datang ke satu pondok dan ternyata itu pondok tahfidz. Saya ngafal Quran di usia 25 tahun dan alhamdulillah di usia 27 selesai 30 juz. Ujiannya alhamdulillah. Jadi kita harus sadar itu dan itu disampaikan kepada orang tua. Nah, solusinya gimana? Satu disampaikan bahwa Al-Quran itu kalamullah dan hanya hak Allah saja eh, yang berhak menempatkan Al-Quran ini di hati siapa. Satu. Yang kedua, kalau memang mau ngotot anaknya jadi penghafal Quran, satu harus sabar. Orang tua harus sabar, gurunya harus sabar. Yang kedua, didoakan. Satu didoakan, yang kedua orang tuanya mendoakan, yang ketiga anaknya juga berdoa minta kepada Allah agar dijadikan ahlul Quran. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Gitu ya Ustaz. Jadi kalau ada yang tidak hafal-hafal ini gimana? Balik lagi itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang milih Al-Qur'an ini diberikan kepada hati siapa, bukan kita. Kita hanya berusaha semaksimal mungkin. Terus gimana sih? Ya tetap kita lanjut dengan prinsip yang kemarin saya bilang bahwa membaca Al-Qur'an dengan benar itu hukumnya adalah fardu ain. Maka kita harus menyelesaikan ini.
Dia tidak jadi hafal 30 juz tidak apa-apa. Tapi bacanya harus benar. Kalau tidak kita akan kena dosa karena eh, tidak memperbaiki bacaan anak itu. Malam yujawidil Qur'ana atau malam yusohil Qur'ana asim. Kita menjerumuskan santri kita kepada dosa. Kaidah yang kedua, bahwa hafal 30 juz itu adalah fardu kifayah. Kalau sudah ada yang hafal, kita tidak wajib. Itu sebuah fadilah atau keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka mintalah kepada Allah agar kita atau anak kita atau santri kita menjadi orang yang dikehendaki untuk menjadi penjaga wahyu Allah. Begitu, Ustaz. Gitu, Ustaz. Kalau solusinya tetap dimaksimalkan semua programnya. Baik, kami lanjut di kolom komentar. Izin bertanya, Ustaz, pada saat metode sholati peserta membaca hafalan dengan jar atau sir, Ustaz. Ketika sholati itu dengan sir. Kalau mau dengan jahar, yaitu ketika anaknya diminta jadi imam sholat. Nah, kalau dulu kita di pesantren kami kita gunakan bahwa santri itu punya tugas gantian yang hafalannya sudah 5 juz ke atas itu menjadi imam sholat tahajud setengah juz di jadwal dan juznya ditentukan ya 5 juz itu. Kalau 5 juznya kita kan dari juz 26 sampai juz 30 itu diundi, bukan kita tentukan langsung kamu ini kamu enggak, tapi kita undi. Nah, setelah diundi baru nanti dijalankan. Sampai misal ada 10 orang ya sampai selesai 5 juz itu. Nanti diundi lagi, seterusnya seperti itu. Tapi ketika tadi mukhoyam ya dengan sir ya dibaca di dalam hati. Apa fungsinya? Itu urusan dia sama Allah. Dan murojaah terbaik adalah murojaah dalam sholat. Warattilil Qur'ana tartil dalam surat Al-Muzammil itu. Begitu. Begitu nggih Ustaz? Ustaz Hasbi. Yang lain mungkin ada pertanyaan atau dari Ustaz Mustafa tadi? Jawaban kami cukup bisa diterima nggih Ustaz? Iya, Ustaz. Terima kasih. Adakah pertanyaan yang lain? Masih ada waktunya sih sebenarnya banyak, tapi kalau memang harus diakhiri tidak ada masalah. Izin Ustaz bertanya. Monggo, Saudara Lucy. Iya, Afan ingin minta pendapat dari Ustadz. Di sekolah kami di SD ini ada kelas akselerasi Ustadz. Jadi kalau target di sekolah kami kan memang ada akademiknya ya, Ustadz, sambil menghafal juga. Dan target kami di SD ini 2 juz sampai kelas 6. Kemudian di sini kami ada program khusus atau namanya akselerasi. Jadi anak-anak akselerasi itu anak-anak yang pencapaiannya di atas 2 juz. Jadi ada yang kemarin itu 3 juz lah sampai 4 juz lah yang paling tinggi. Nah, jam khusus itu sekitar dari jam 1 sampai jam 3 ya. 4 JP. Cuma ada satu kelas Ustadz. Jadi 7 sampai 10 anak lah dipegang satu Ustadz. Nah, mungkin saya minta saran ke Ustadz bagaimana untuk karena anak SD itu kan dibarengi dengan sekolah akademik Ustadz, jadi agak berat. Jadi mungkin minta saran dari Ustadz untuk setoran hafalannya itu kalau yang Ustadz sampaikan tadi kan 1 halaman 1 hari gitu. Kalau untuk anak SD kira-kira berapa Ustadz, atau berapa baris atau setengah halaman atau bagaimana Ustadz? Mohon penjelasan dan bimbingannya Ustadz. Waduh, ini pertanyaan lumayan berat. Kenapa? Itu satu,
kelas akselerasi ini kan sudah dipilih kan, Ustaz. Iya, Ustaz. Dan kemampuannya insya Allah sudah ketahuan. Iya. Nah, selama ini berapa setorannya seberapa? Kan tergantung kemampuan anak, Ustaz. Jadi kita kalau tahun ajaran lalu itu sekitar sehari itu setengah halaman ya, Ustaz. Ya setiap hari setengah halaman. Siap. Setengah Pakai halaman Quran itu blok kalau mboten? yang memang baik, iya Ustaz. Pakai Quran blok mboten? Kan sekarang kan ada Quran Qurannya, ada 3 warna, ada yang 5 oh warna. iya, tidak Ustaz, pakainya Ustaz Quran Usmani gitu Ustaz. Oh, yang Usmani berarti ya. Iya Ustaz. Kalau saran saya, anak SD itu ada golden age. Oh iya Ustaz. Dan bahkan mereka lebih diutamakan memperbanyak menghafal daripada pengertian, apalagi untuk laki-laki. Ya, karena laki-laki analisisnya nanti baru di kelas, ya benar di kelas 6 itu baru muncul lebih. Terus gimana? Diberikan pelatihan bagaimana caranya menghafal satu halaman. Adakan daurah. Jenengan undang Ustadz Ahmad Jazi itu. Ada di Instagram itu ada. Itu ngundang beliau itu gratis kok, free. Syaratnya cuman harus ada 100 peserta yang beli Quran yang beliau ini. Beliau wah, Al-Quran khusus cetakan beliau. Tapi setelah itu kalaupun tidak dipakai pakai yang Usmani, insya Allah tetap ilmunya bisa kepakai kok. Karena kami dulu ikut ya, beliau tidak pakai Quran yang sekarang gitu. Tapi caranya sama, metodenya sama yaitu metode Al-Jazi, cepat hafal, susah lupa. Nah kalau itu waktunya tadi itu dari ba'da duhur sampai asar, 2 jam kan gitu saja. Dan itu pertanyaan berikutnya, itu talaki atau anaknya bisa baca sendiri? Sudah bisa Ustaz. Jadi nanti mereka suruh hafalkan, kemudian nanti setoran Ustaz. Jadi dikasih target, misalnya antum misalnya setengah halaman. Ada juga yang memang dari kelas mulai takhusus itu mereka dari kelas 3 Ustaz. Jadi dipilih dari kelas 3 sampai kelas 6 kita pilih ya Ustaz. Kemudian yang mereka memang bisa dan mampu untuk mengikuti SOP kita baru nanti disaring. Nah, ada juga yang memang kelas 3 itu ada yang memang cuma bisa menghafal 3 baris saja Ustaz. 3 baris. Nah, jadi Tapi ada juga akselerasi. ya akselerasi. Maka gini saja. Jadi mereka dilatih, diajari caranya bagaimana menghafal satu halaman itu. Oh iya betul. Yang kayak kemarin itu kan kami sampaikan, Iya. dimulai pemanasannya seperti ini, baca doa Al-Fatihah, baca doa. Setelah itu Iya. dibaca dulu satu halaman itu. Bisa tergantung Oh. anaknya, bisa 5 kali, 10 kali, 15 kali, baru mulai dihafal. Insya gitu. Allah setengah jam sampai 1 jam itu satu halaman bisa. Ya tidak satu Iya. hari itu, mungkin butuh waktu 1 bulan, nanti setelah 1 bulan semuanya akan seragam insya Allah. 1 bulan sampai 3 bulan. Iya, Ustaz. Baik. Itu kalau saran dari kami. Karena apa? Menghafal satu halaman itu sama dengan menghafal satu puzzle. Kan kalau kita lihat Al-Quran kan ada ayat-ayat itu seperti puzzle. Ayat 1, puzzle pertama, ayat kedua, puzzle pertama, ayat ketiga, puzzle ketiga, dan seterusnya. Jadi satu halaman itu kayak puzzle sudah. Tinggal disusun dalam otak kita. Itu baru dihafal. Itu yang kami laksanakan dengan, karena kami adalah orang yang orangnya metode belajarnya adalah visual. Kalau yang auditori ya itu beda lagi ya, harus ada suara gitu. Gimana caranya ya dengarkan temannya yang baca. Begitu saja. Baik Ustaz. Nanti insya Allah Ana coba ya, coba di sekolah kami gitu. Mudah-mudahan nanti ada perubahan gitu. Jazakallah khairan Ustaz. Amin wa iyyakum. Yang lain mungkin, mumpung masih ada waktu. Sambil nunggu ada yang nanya, insya Allah malam hari ini adalah malam terakhir materi. Insya Allah bonusnya, SOP dan pedoman yang lain sebagainya, termasuk perangkat-perangkat
yang kami janjikan itu kami share insya Allah maksimal besok. Adapun untuk sertifikat, malam ini kami akan mengirimkan link nama atau peserta yang mendapatkan sertifikat. Nah, jadi kami harapkan untuk menuliskan namanya secara lengkap dengan gelar agar sertifikatnya tidak salah. Nggih, insya Allah seperti itu. Monggo kalau masih ada yang mau bertanya. Adakah? Di kolom chat tidak ada sudah. Dari peserta yang langsung sudah 3 yang tanya. Dan ini sudah jam 20.59. Kita akhiri di maksimal 2, kalau tidak ada yang tanya 21.00 kita akhiri nggih. Satu lagi Ustaz, boleh Ustaz? Tanya Ustaz. Monggo. Oke. Terkait eh, cara menyusun buku murojaah, kira-kira standarnya seperti apa Ustaz? Khusus yang misalkan di tempat kami itu kan otomatis bukunya tidak di buku murojaah kan tidak di model sama karena tergantung dengan tingkatan yang dihafal. Kelas 1 itu kelas 2 misalkan hanya 1 juz di juz 30. Sementara yang kelas 3 itu sudah memiliki 2 hafalan. Nah, pola untuk menyusun murojaah itu seperti apa? Dan kira-kira untuk nyambungnya dalam 1 juz itu kira-kira di murojaah baru kita apa selesai butuh waktu berapa idealnya untuk anak SD ini kan supaya kami dengan pihak orang tua itu ada semacam penghubung yang sama-sama kita ketahui bersama. Karena kalau cuma pengalaman ini Ustaz, cuma kita sampaikan murojaah sekian, kalau tidak ada apa buku murojaahnya itu kadang-kadang menurut orang-orang tua itu agak susah anaknya untuk disuruh karena anak SD ya. Tapi ketika sudah ada targetnya setiap hari murojaah sekian halaman itu biasanya lebih termotivasi. Nah, mungkin Ustadz punya saran terkait idealnya cara menyusun buku murojaah eh, untuk tingkat SD yang tingkatannya tidak sama, ayat yang 1 juz atau yang 2 juz itu bisa di dijelaskan Ustadz. Terima kasih Ustadz. Baik. Alhamdulillah kan kita udah lama ya Ustaz. Jenengan ini kalau enggak yang kedua yang ketiga kali nggih ikut kami di kurikulum daurah kurikulum ini nggih. Ini ketiga kali Ustadz. Oh, ketiga kali Masya Allah ya. Tak Iya. kapok jenengan. Alhamdulillah. Kalau enggak salah jenengan ini bawa 7 orang malah di yang daurah ini nggih. Masya Allah. Iya. Barakallahu fikum. Ini Ustaz, Alhamdulillah. kalau dilihat dari karakter yang jenengan ada, maka ada 2 kolom murojaah, yaitu kolom murojaah dekat dan kolom murojaah jauh. Nah, yang di situ ada 2 kolom murojaah dekat, ada kolom kosong, tugas. Nah, di situ ditulis sama gurunya tugasnya murojaah dekatnya surat apa ayat berapa atau halaman berapa disepakati gitu. Untuk yang murojaah dekatnya dari awal juz kan, jadi awal juz sampai setengah juz karena masih anak SD gitu. Maksimal setengah juz. Nah, kalau sudah setengah juz, maka kalau sudah di halaman di lembar ke-6 ya dari halaman 6 sampai 7 atau 6 sampai 8. Jangan dari satu kepanjangan. Itu untuk murojaah dekat. Jadi yang juz lagi yang dihafal itu namanya murojaah dekat. Adapun murojaah jauh, tugasnya cukup seperempat juz atau ya seperempat juz. Misal kalau dia sudah sampai juz 1 maka eh, setiap hari ditulis hari ini murojaah 1/4 30 A atau ditulis dari An-Naba sampai surat Al-Mutaffifin. Nah, yang dikosong yang harus diisi oleh orang tua ada 2. Yang pertama adalah waktu. Ya.
mulai jam berapa sampai jam berapa. Itu yang suruh ngisi wali santrinya, terus ada parafnya di sampingnya. Baik di murojaah dekat maupun murojaah jauh. Bisa ada gambaran, Ustaz? Eh, ya sedikit Ustaz. Mungkin nanti teman-teman akan membantu di sini yang hadir Ustaz. Karena problemnya itu eh, kan rencana buku itu juga nanti kita bawa ke sekolah juga di rumah Ustaz. Nggih. Nggih. Jadi kan ada catatan hafalan, terus ada catatan murojaah. Nggih. Sebentar. Jadi nggak apa-apa untuk seperempat itu untuk yang apa yang satu juz itu tidak apa-apa Ustaz. Artinya setiap 4 hari sudah selesai satu juz Ustaz ya. Iya, betul. Itu untuk murojaah jauh. Merojak jauh. Nggih. Untuk murojaah dekat, saya nyarankan maksimal setengah juz. Jadi yang murojaah dekat ini yang kita sebut dengan robot, Ustaz. Jadi dari awal juz sampai yang terakhir disetorkan. Terus seperti itu murojaah dekatnya. Oh, nggih. Nanti kalau sudah lewat setengah juz, maka yang setengah juz tidak di murojaah dekat, masukkan di murojaah jauh. Misal anaknya sekarang sudah juz 1, sudah sampai halaman 7. Maka halaman 1, lembar 1, sampai lembar 7 juz 1. Maka lembar 1 sampai 5 juz 1 itu dimasukkan dalam daftar murojaah jauh, Ustaz. Hmm. Bisa Nggih. dipahami nggih, Ustaz? Bisa Ustaz. Jadi Gitu. istilahnya nyambung ya untuk yang sekalipun dihafalkan di tahun ini karena sudah mencapai setengah juz dianggap sudah Murojaah jauh. merojak jauh. Betul. Baik Ustaz. Iya. Ada Nggih. lagi yang lain, monggo. Boleh, mumpung masih ada waktu dan kita masih bisa ngobrol, tanyakan sepuasnya pun. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Waalaikumsalam. Monggo, Ustazah. Ini untuk yang materi hari ini tentang konsep daurah percepatan hafalan yang mungkin salah satu metode yang paling baik adalah metode solati, kemudian standar murojaah dan munakosah. Dalam hal ini munakosah yang dimaksud itu seperti apa Ustadz? Mohon maaf, terima kasih. Nah, untuk monakosa itu adalah ujian sebenarnya, Ustazah. Tapi karena ini percepatan, kita hanya melihat kelancarannya saja dan lahan jali. Maksudnya salah yang merubah makna. Nah, nanti kalau lahan jali itu apa saja? Itu pelajaran yang lebih panjang lagi, Ustaz. Jadi, munakosah itu kita gunakan untuk mengecek hasil hafalan selama 1 pekan. Jadi kan anak itu biasanya ya, mukhoyam Quran ini diadakan 1 ketika liburan, atau 2 ketika em, Ramadan, atau yang ketiga. Apa itu? Sebagai senjata pamungkas ketika santri tidak mencapai target. Kalau di pondok seperti itu. Jadi kalau kurang setengah tahun, ternyata masih sisanya banyak, biasanya diadakan mukhoyam biar cepat selesai. Nah, kalau dia cuma setoran saja, wah itu ya tadi jadinya. Apa store buang. Nah, dengan metode yang tadi, yang mungkin tadi, walaupun cepat, nah kita tetap harus ngecek setiap pekan bahwa yang 1 pekan kemarin itu masih ada di otaknya, tersimpan di memori santrinya. Begitu saja. Iya. Kemudian untuk standar murojaah di sekolah SD seperti yang Ustadz Ustadzah tadi banyak disampaikan, itu kira-kira seperti apa Ustadz untuk pembelajaran 5 hari, hari Senin sampai hari Jumat? Standar murojaahnya 1 hari mungkin berapa kali atau berapa ulangan, seperti itu idealnya. Mohon maaf Ustadz.
Sehari itu waktu tahfidnya ada berapa kali pertemuan Ustazah? Dan setiap pertemuan ada berapa jam dulu? Satu hari itu ada yang eh, satu hari 60 menit Mm-mm. untuk jam kelas tahfidnya. Kemudian ada jam murojaah juga sekitar 30 menit. Tapi itu sifatnya bersama-sama berjamaah. Hmm. Nah itu sudah bagus Ustazah. Iya, tapi untuk murojaah yang sesuai pencapaian masing-masing siswa itu kira-kira idealnya seperti apa, Ustaz? Ah, Untuk pengulangannya. Misalkan satu anak sudah sampai menyelesaikan satu juz. Nah, idealnya untuk murojaah harian atau mungkin pengulangan dalam satu minggu itu harus sampai berapa kali pengulangan baik. gitu. Ini dari guru kami Ustadz Muhammad Lutfi rahimahullah. Nah, hafizahullah sih masih hidup beliau. Mudirnya Amin. Baitul Quran Wonogiri. Jenengan kan bilang ideal. Jadi murojaah itu ada yang ideal, ada yang standar Ustazah. Nah, Inji. kalau yang ideal seluruh hafalan itu minimal diulangi satu kali dalam 3 hari. Itu ideal. Jadi misal hafalan saya itu 30 juz, sehari harus ngulang 10 juz saya. Berarti dibagi 3 gitu, Ustaz, ya. Itu ideal. Kalau yang standar itu seluruh hafalan harus diulang 1 pekan harus selesai. Kalau lolos dari 1 pekan, insya Allah hilang. Dan itu memang iya. Jadi kalau saya misal ada acara gitu ya, kemudian 1 hari ada murojaah 5 juz, mesti dari 5 juz yang ketinggalan itu antara seperempat atau setengah itu mesti ambiar. Akan seperti itu. Kalau itu tidak segera diperbaiki, was, semakin lama semakin banyak yang hilang. Nah, jenengan mau yang ideal apa yang standar itu aja. Ya, mungkin nanti bisa menyesuaikan waktu dan juga kondisi anaknya apa boleh seperti itu, Ustadz? Atau kita langsung membuat SOP yang baku gitu yang harus diikuti semua santri? Oke. Kalau SD, seperti yang di tempatnya Ustadz Suhairi tadi, jadi ada PR murojaah dekat dan PR murojaah jauh. Ya, jadi di rumah itu mereka punya PR. Murojaah dekat itu adalah mengulangi hafalan yang sedang, juz hafalan yang sedang dihafalkan saat ini. Misal juz 30 ya juz 30. Nah, setelah lebih dari setengah, setengah juz yang sudah selesai itu dimasukkan ke murojaah jauh. Ya. Misal gambarannya santri jenengan sudah sampai juz 30 suratnya Ad-Duha. Ya, maka Nggih. murojaah dekatnya ditulis setiap hari dari surat Al-Fajr sampai Ad-Duha. Murojaah panjangnya An-Naba sampai surat sebelum Al-Ghasyiyah ya, sebelum Al-Fajr itu. Nggih. Nah, begitu. Nah, yang menentukan itu ustazanya. Ustadz kalau setengah juz tidak kuat, ya berarti bikin seperempat-seperempat yang untuk murojaah jauhnya, karena masih 1 juz. Jadi ditulis murojaah dekatnya Al-Fajr sampai Ad-Duha, nanti dikasih kolom waktu jam berapa sampai jam berapa, baru paraf orang tua. Nah, di bawahnya ada kolom murojaah jauh, ditulis sama gurunya surat An-Naba sampai surat Al-Mutaffifin. Nah, nanti dikasih kolom lagi yang kosong untuk diisi orang tua jam berapa sampai jam berapa terus paraf. Begitu untuk murojaahnya. Kalau yang jamaah ya seperti tadi, karena bareng-bareng ya seperti Iya. itu. Baik Ustadz, terima kasih. Insya Allah sudah Gitu. dapat pencerahan. Semoga nantinya bisa memberikan perubahan dan perkembangan juga untuk sekolah kami. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun, ada lagi?
Inggih, Ustadz izin bertanya. Monggo, Ustazah Inggih. Yulianti. Inggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung pertanyaannya dari Ustadz Suhairi tadi tentang catatan murojaah, nggih Ustadz. Nggih, Jadi misal siswa ini sudah memiliki hafalan juz 30. nggih. Kemudian hafalan sekarang itu berada di juz 29 halaman 7. Mm-mm. Nah, tadi kan itu katanya dibagi menjadi 2 kolom nih, ada murojaah dekat atau rob Mm. sama murojaah jauh. Mm-mm. Yang murojaah dekatnya itu berarti dari halaman 6 sampai 7. Betul. Nggih. Untuk murojaah jauhnya berarti dari halaman 1 sampai halaman 5. Ngoten nggih. Ya, hari pertama juz 29 halaman 1 sampai halaman 5. Nah, Ya. nggih. Hari Siap. kedua juz Nggih. 30 setengah A. Hari 3 Oh, juz juz 30 30. setengah B. Habis diulangi lagi 29 setengah 29A, 30 setengah 30A, setengah 30 terus diputar seperti itu. Oh, nggih, baik. Berarti untuk tingkatan selanjutnya misalnya kelas yang lebih tinggi juga seperti itu nggih Ustadz nggih. Nggih, betul Berarti setiap sekali. harinya murojaah jauh dan murojaah dekat itu dilakukan bersamaan nggih. Misalnya anak setelah selesai pulang sekolah di rumah yaitu yang dilakukan. Ngoten nggih. Nggih, dan waktunya terserah anaknya. Mungkin mau ba'da maghrib, mungkin mau ba'da isya, mungkin mau ba'da subuh terserah anaknya. Tapi di situ kita ngontrolnya adalah dari jamnya. Baik, Kan baik nanti ada Ustadz. ditulis mulai jam berapa, mulai, selesai, paraf. Gitu. Nggih, ada waktu, ada kolom waktu dan kolom paraf. Ngoten nggih. Nggih. Nggih, pertanyaan selanjutnya. Ini kan memang sekolah kami di hari Sabtu dan Ahad itu libur. Nggih. Jadi kan ada space waktu yang lebih panjang daripada hari-hari biasa. Itu apakah disamakan untuk catatan murojaahnya atau berbeda? Lebih Disama, baiknya bagaimana, Ustaz? disamakan saja Disamakan. Ustazah, biar anaknya tidak merasa Al-Quran menjadi sebagai beban. Karena dengan itu sudah standar insya Allah. Nggih, nggih, nggih. Baik, baik Ustaz. Terima kasih. Insya Allah sampun. Nggih. Nggih. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain, monggo. Sudah? Insya Allah sudah, Ustazah Amanda. Kami serahkan kepada MC untuk mengakhiri Zoom ini. Kalau mungkin masih mau ada yang tanya, silakan langsung buka open mic sebelum dikembalikan. Demikian dari kami serahkan kembali kepada Ustazah Amanda. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan katsiran kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih juga kepada Ustadz Muhammad Junaidi, CLQ, atas jawaban, penjelasan, serta ilmu yang telah disampaikan kepada kita semua. Dengan demikian sesi tanya jawab pada hari ini terakhir dan selesai. Serta alhamdulillahirrabbilalamin, tidak terasa kita telah sampai di penghujung rangkaian Daurah Nasional Kurikulum Tahfidz Al-Quran. Setelah melalui 3 sesi dan 3 hari yang penuh dengan ilmu, wawasan, serta pengalaman, sampailah kita pada akhir perjalanan daurah kita pada hari ini. Kami mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada narasumber kita, Al-Ustadz Muhammad Junaidi, CLQ, atas ilmu dan pengalaman yang telah beliau berikan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas segala kebaikan beliau, memberikan keberkahan dalam setiap langkahnya, serta menjadikan ilmu yang disampaikan sebagai amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh peserta yang telah mengikuti rangkaian Daurah Nasional Kurikulum Tahfidz Al-Quran dari awal hingga akhir di malam ini. Semoga ilmu yang telah kita dapatkan tidak berhenti pada catatan dan pemahaman saja, namun dapat kita amalkan dan implementasikan dalam
mengembangkan program tahfidz di Al-Quran di lembaga masing-masing. Karena pada akhirnya sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang diamalkan dan memberikan manfaat. Kami selaku pembawa acara memohon maaf apabila selama memandu rangkaian acara terdapat kesalahan dalam tutur kata maupun sikap. Marilah kita tutup rangkaian daurah ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian rangkaian daurah nasional kurikulum tahfidz Al-Quran. Sampai jumpa di daurah-daurah lainnya yang insya Allah akan kami laksanakan lagi. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ustazah, Ustadz, boleh kenalan dan sharing dong. Lanjutannya gimana? Gimana bisa diulang, Ustazah? Untuk sharing bisa dilanjut di grup ya. Insyaallah. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih. Terima